Jamaah rahiman wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna minan nasi mafatihal khair, mafatihal khair, maghaliqa lisyarr, wa inna minan nasi mafatihal lisyarr, maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi, wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi." Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada di antara manusia itu yang mana menjadi kunci-kunci kebaikan, penutup kejelekan, dan ada di antara manusia yang menjadi kunci-kunci kejelekan, penutup kebaikan. Sungguh beruntung orang-orang yang mana Allah jadikan kunci-kunci kebaikan itu ada di tangannya, dan sungguh celaka orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci kejelekan itu ada di tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam As-Shahihah. Pada hadis yang mulia ini Rasulullah mengabarkan bahwasanya manusia ini ada dua golongan. Ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah mafatihul khair. Dia menjadi kunci-kunci kebaikan. Dan ini orang yang sangat beruntung. Orang yang sangat beruntung. Dia menjadi kunci-kunci kebaikan. Dan maghaliqa lisyarr, dia menjadi penutup kejelekan. Ini orang yang sangat beruntung. Dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Dan sebaliknya, golongan yang kedua yang menjadi mafatihal lisyarr, kunci-kunci kejelekan, pemuka-pemuka kejelekan, dan dia menutup apa? Maghaliqa lil khair, menutup pintu-pintu kebaikan. Ini orang yang sangat apa? Sangat merugi. Dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang melakukan kejelekan itu. Melakukan kejelekan itu. Maka itu ya, hendaknya kita berusaha menjadi mafatihal khair, menjadi pintu-pintu kebaikan, menjadi kunci-kunci kebaikan. Dan saya yakin kebanyakan manusia, hampir seluruh kaum muslimin ingin menjadi mafatihal khair, menjadi kunci-kunci kebaikan. Siapa yang enggak mau? Kalau saya tanya, bapak-bapak ingin menjadi kunci-kunci kebaikan enggak? Ingin, mau. Siapa yang tidak mau? Dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukannya itu. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana menjadi kunci-kunci kebaikan itu. Kadang-kadang kita tidak punya kekuatan, ya kan? Waduh, saya nggak mampu di kampung saya nggak mampu di masyarakat saya. Kadang-kadang kita tidak dipercaya, ya enggak? Nah, kamu itu siapa? Kamu itu posisimu apa? Kadang-kadang nggak dipercaya. Kadang-kadang juga tidak dihiraukan, tidak dihiraukan. Itu aja kiai itu aja Pak RT, itu aja Pak RW, tidak demikian. Kamu ini siapa? Kok seperti itu? Kadang-kadang tidak dihiraukan. Kadang-kadang kita disepelekan karena itu tidak punya kontribusi dalam masyarakat. Maka penting ya, pada kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit untuk 3 hal tentang bagaimana atau 3 hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menjadi kunci-kunci kebaikan. Menjadi kunci-kunci kebaikan. Ada 3 hal. Yang pertama, hendaknya kita tingkatkan kapasitas, kemampuan diri kita, dan juga kredibilitas diri kita. Yang pertama, kita tingkatkan kapasitas dan kredibilitas diri kita. Al-qawiyul amin. Kita menjadi orang yang kuat dan terpercaya. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita berusaha mengambil peranan dari masyarakat. Jangan menyendiri. Jangan menjadi orang yang terlupakan di masyarakat. Enggak, ambil peranan. Tunjukkan eksistensi kita. Tunjukkan kita itu ada. Kita memiliki peranan. Ini yang kedua. Yang ketiga, hendaknya kita berusaha memberikan kontribusi yang nyata dalam masyarakat. Jangan menjadi orang yang apatis, yang hanya sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan kepentingannya dirinya. Berikan kontribusi yang terbaik. 3 hal ini. Yang pertama, tingkatkan
kapasitas dan kredibilitas diri kita. Yang kedua, ambil peranan dalam masyarakat. Yang ketiga, berikan kontribusi atau manfaat yang terbaik. Sedikit saya ingin menjabarkan lebih lanjut. Yang pertama, kita tingkatkan kapasitas diri kita dan kredibilitas diri kita. Dua hal ini sangat penting, ya. Kapasitas dan kredibilitas, kemampuan dan sifat amanah. Al-Qawiyul Amin, orang yang kuat, yang terpercaya dan terpercaya ini sangat penting, ya. Kalau kita ingin ingin menjadi orang yang dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Kalau salah satunya atau keduanya hilang, tidak cukup, ya. Kapasitas, kemampuan ini bisa berupa kemampuan ilmiah. Dia punya ilmu, ya. Orang yang punya ilmu kuat. Atau kapasitas madiyah, kemampuan material. Atau kapasitas ijtimaiyah, kemampuan berinteraksi, kemampuan bersosialisasi. Ini penting juga. Ini penting juga. Ada yang dimaksud dengan kredibilitas, ya. Dia dapat dipercaya, ini meliputi sifat jujur, amanah, dapat dipercaya, bijaksana dan yang seterusnya. Dua ini sangat penting. Kapasitas dan kredibilitas. Mungkin ada sebagian orang punya ilmu, dia punya kapasitas, tapi tidak amanah. Berhutang tidak dikembalikan. Bicara tidak sesuai dengan realita. Dia punya ilmu, tapi tidak amanah. Apa akhirnya? Tidak dipercaya oleh masyarakat. Tidak dipercaya oleh masyarakat, meskipun ilmunya tinggi. Sebaliknya, mungkin sebagian orang punya sifat amanah, jujur, tapi nggak punya ilmu. Maka gimana? Lemah posisinya. Dia nggak punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Apalagi yang hilang keduanya ini, nggak punya ilmu, nggak punya kapasitas, nggak punya kredibilitas. Mau apa? Tidak bisa. Untuk itu kita berusaha untuk meningkatkan dua hal ini. Kapasitas diri kita, ilmu, material dan lainnya, dan juga kita jaga kredibilitas, kita jaga amanah, kita jaga kejujuran, kita junjung tinggi sifat jujur dan yang lainnya. Dan semuanya itu perlu latihan. Semuanya perlu latihan. Tidak mungkin bagi orang punya kapasitas yang cukup, punya ilmu, harus dilatih. Enggak mungkin orang tiba-tiba langsung punya kredibilitas yang tinggi. Semuanya perlu dilatih. Innamal ilmu bitta'allum, kata Rasulullah. Innamal ilmu bitta'allum, wa innamal ilmu bittahallum. Sebenarnya ilmu itu hanya diperoleh dengan ta'allum, dengan belajar, dengan proses belajar. Dan al-hilm, sifat kemurahan hati itu dengan tahallum, dengan belajar murah hati. Mungkin awalnya susah kita itu infak yang agak besar, tapi kalau kita paksa, kita latih, insya Allah akan kita dapatkan sifat itu, sifat yang mulia itu, ya. Jadi perlu proses, dan di antara prosesnya kita belajar di sini. Jadi gunakan, alhamdulillah di jalan ini ada halaqah bahasa Arab, ada halaqah Al-Quran, ada pelajaran tauhid, ada pelajaran fikih. Diambil itu, diambil itu, dikuasai. Dan yang penting juga adalah tahsilul ilmu, memperoleh ilmu. Jangan hanya sekedar mengikuti yang kajian sifatnya umum. Kajian sifatnya umum itu bagus untuk takwiyatul iman, menguatkan iman agar kita tidak loyo. Tetapi penting juga kita mengikuti yang sifatnya untuk mendapatkan ilmu. Seperti tadi, ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu hadis, ini penting sekali. Jangan hanya sekedar kajian umum. Kalau kajian umum ini bagus untuk apa? Meningkatkan iman, benar. Tapi tidak cukup. Harus diseringi dengan belajar yang lebih intensif. Ini yang pertama, ya. Hendaknya kita tingkatkan kapasitas dan kredibilitas kita. Yang kedua, hendaknya kita mengambil peranan dalam masyarakat. Kita tunjukkan kita ini orang yang memiliki eksistensi dalam masyarakat. Karena kapasitas dan kredibilitas itu nggak cukup. Itu adalah kebaikan diri. Kalau tidak diwujudkan dengan peranan, sia-sia. Dan peranan ini macamnya banyak. Kalau dia punya ilmu bisa menjadi seorang ustaz, seorang kiai, seorang dai. Kalau dia punya kekuatan, ya, mengurus organisasi bisa menjadi pengurus takmir
atau takmir masjid, pengurus organisasi, pengurus yayasan, pengurus sekolah dan yang lainnya. Dan bahkan ya kalau dia punya kekuatan, dia bisa masuk pemerintahan, kekuasaan. Misalkan jadi ketua RT, ketua RW dan yang lebih tinggi dari itu. Dengan syarat dia punya kekuatan. Kalau dia punya kekuatan tidak apa-apa. Jangan sampai dikuasai orang-orang yang tidak benar. Akhirnya pintu-pintu kebaikan ditutup, pintu kejelekan dibuka. Orang-orang yang memiliki iman, memiliki ilmu, memiliki kekuatan dan yang mengambil posisi dalam masyarakat. Tunjukkan eksistensi. Jangan sekedar menjadi orang yang terbelakang, yang dilupakan. Jangan. Ya. Dan jangan minder. Jangan minder untuk mengambil posisi dalam masyarakat. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri, karena Allah SWT dalam surat Al-Furqan ya. Saat menyifati ibadur rahman, hamba-hambanya yang beriman. Siapa hamba yang beriman? Adalah orang yang mengatakan waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan hamba-hamba Allah yang beriman itu siapa? Yaitu orang-orang yang berdoa, yang berkata, wahai Allah, berilah, karunialah kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai apa? Pemimpin orang yang bertakwa. Tidak hanya sekedar minta menjadi orang yang bertakwa, tidak hanya sekedar minta menjadi orang soleh, tapi juga apa? Imamul muttaqin, imamnya orang yang bertakwa, menjadi orang yang muslim, menjadi orang yang dapat melakukan perbaikan. Tidak sekedar baik, tapi juga melakukan perbaikan. Tidak hanya sekedar bertakwa, menjadi imamnya, menjadi orang-orang yang bisa mengarahkan pada kebaikan. Ini yang kedua. Ambil peran, tunjukkan eksistensi dalam masyarakat. Jangan menjadi orang terbelakang, jangan. Atau jangan menjadi orang yang tidak diperhitungkan, jangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, salah satu cara menjadi miftahul khair adalah hendaknya kita tunjukkan kontribusi kita. Tunjukkan kontribusi kita. Beri manfaat sebanyak-banyak pada masyarakat. Harta yang banyak, ilmu yang selangit, jabatan yang mentereng nggak bermanfaat. Yang bermanfaat itu apa? Kontribusi. Manfaat kita pada masyarakat ini lebih penting. Tidak sekedar ilmu, tidak sekedar harta, tidak sekedar jabatan. Yang paling penting adalah kontribusi. Manfaat apa yang kita berikan kepada masyarakat. Orang yang paling mulia itu apa? Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling penting, bukan orang yang paling apa? Paling tinggi jabatannya, bukan. Yang paling apa? Bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dihasan oleh Syekh Al-Albani. Yang khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebagai manusia itu orang yang bermanfaat. Kita berikan kontribusi pada masyarakat sekecil apapun. Kita punya ilmu, disampaikan ilmu itu. Kita punya harta, kita sedekahkan. Kita punya posisi, gunakan posisi itu sebaik-baiknya untuk memberi manfaat. Bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, untuk mengejar ketenaran dan yang lainnya. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan. Intinya hendaknya kita berusaha untuk menjadi mafatihul khair, menjadi pintu-pintu apa? Kebaikan. Jadi kunci-kunci kebaikan. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi pintu-pintu kejelekan. Dan masih banyak hal lainnya, seperti hendaknya kita mengikhlaskan niat, kita banyak berdoa kepada Allah dan sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.